Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Man yahdihillahu fahuwal muhtad wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidil Mustafa Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima, amma ba'du. Fa ya ayyuhal muslimun, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Ma'syiral muslimin rahimakumullah. Kaum muslimin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Adapun tema khutbah kita yang barakah ini adalah surah Al-Kahfi, benteng iman di akhir zaman. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, ada beberapa hadis yang mengetengahkan tentang fadilah dan keutamaan membaca surah Al-Kahfi pada hari Jumat. Meskipun derajat hadisnya ada yang mengatakan dhaif, namun ada juga yang mengatakan hadis hasan. Walaupun tidak sampai ke tingkat sahih, tapi bisa kita jadikan sebagai pedoman untuk amal kita, terutama membaca surah Al-Kahfi pada hari Jumat. Maka di antara satu hadis Nabi yang mengetengahkan tentang membaca surah Al-Kahfi di hari Jumat adalah man qara'a suratal kahfi yaumal jum'ah adha'a lahu minan nuri ma bainahu wa bainal jum'atain. Siapa yang membaca surah Al-Kahfi di hari Jumat, maka Allah akan meneranginya dengan cahaya di antara dua Jumat. Ini adalah satu hadis yang menjadi pedoman kita untuk mendapatkan pahala dari sisi Allah ketika kita membaca surah Al-Kahfi dari Jumat. Dan di antara hadis yang lain adalah Nabi bersabda, man hafiza asyara ayatin min awwali suratil kahfi asama minad dajjal. Siapa yang menghafal 10 ayat pertama di surah Al-Kahfi, maka dia akan selamat dari Dajjal. Maka hadis ini sesuai dengan sebuah tema kita pada hari ini, yaitu surah Al-Kahfi sebagai benteng iman di akhir zaman. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, maka bagaimana kita bisa menemukan aspek-aspek dalam surah Al-Kahfi yang dapat membentengi iman kita di akhir zaman ini? Maka antara lain kita bisa melihat 4 kisah yang dituangkan dalam surah Al-Kahfi. 3 diantaranya adalah peristiwa, sedangkan 1 adalah kisah dan permisalan. 3 peristiwa itu adalah, yang pertama adalah kisah Ashabul Kahfi itu sendiri. Sebuah peristiwa yang terjadi pada diri anak-anak muda yang demi mempertahankan keimanannya, maka mereka meninggalkan segala kemewahan hidup dan kekuasaan duniawi yang mereka miliki. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Ashabul Kahfi itu adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhannya, dan akhirnya Allah menambah kepada diri mereka keimanan yang lebih kuat.
Kaum muslimin yang dirahmati Allah, maka ini adalah satu pelajaran penting. Betapa anak-anak muda hari ini tergoda oleh kehidupan dunia, tetapi anak-anak muda yang beriman akan tetap menjaga keimanannya walaupun di akhir zaman nanti, karena sesungguhnya hanya keimanan yang bisa kita bawa kepada kehidupan akhirat kelak nantinya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua adalah kisah Nabi Musa dengan seorang saleh yang namanya adalah Nabi Khidir alaihissalam. Walaupun tidak dijelaskan orang saleh yang bertemu dengan Nabi Musa itu adalah namanya Khidir, tetapi mungkin ada riwayat-riwayat lain yang mengetengahkan bahwasanya nama orang saleh itu adalah Khidir. Kita melihat banyak ayat tentang pertemuan Nabi Musa dengan Nabi Khidir tersebut. Sebuah pelajaran penting tentang kesetaraan. Meskipun Nabi Musa adalah seorang Nabi ulul azmi, tetapi Allah perintahkan untuk belajar pada orang lain. Maka orang lain itu adalah orang soleh yang namanya Khidir, yang bertemu mereka fi majma'al bahrain, di antara dua laut yang konon dalam penelitian saat ini mengatakan tempat mereka bertemu itu adalah sekarang menjadi terusan Suez. Dan ini adalah sebuah peristiwa yang kedua yang diabadikan di dalam Al-Quran. Dan yang ketiga adalah kisah atau peristiwa Zulkarnain. Kisah Zulkarnain, atau mungkin orang menyebutnya sebagai Iskandar Agung, tetapi kata Zulkarnain lebih tepat kita pahami karena memiliki arti yang sangat dalam. Kalau secara bahasa, Zulkarnain artinya orang yang memiliki dua tanduk. Tetapi apakah maksudnya Zulkarnain ini ada tanduknya? Ternyata tidaklah demikian. Yang dimaksud dengan Zu al-Qarnain yang memiliki dua tanduk artinya dia menguasai sisi timur bumi ini dan juga menguasai sisi barat, bagaikan dia memiliki dua tanduk yang besar. Itulah makna dari kata Zulkarnain yang diabadikan dalam Al-Quran, dan sebuah peristiwa bagaimana Zulkarnain dengan bala tentaranya mengalahkan Ya'juj wa Ma'juj ketika itu. Dan dalam riwayat Ya'juj wa Ma'juj itu juga akan keluar di akhir zaman nanti. Di manakah letak Bainas Saddaini, yaitu di antara dua gunung yang disebutkan dalam surah Al-Kahfi? Ada peneliti yang menyebutnya berada di Azerbaijan saat ini. Ya'juj wa Ma'juj tidak bisa keluar karena ada tembok yang tinggi yang membatasi mereka. Tetapi Allah akan berkehendak di akhir zaman melalui riwayat-riwayat hadis yang sahih bahwasanya Ya'juj wa Ma'juj juga akan keluar lagi di akhir zaman, membinasakan semua yang mereka temukan. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, dan tiga peristiwa ini terjadi dan benar-benar diabadikan dalam Al-Quran. Ini menjadi benteng iman kita di akhir zaman ini, dan tentu kita perlu memahami, tentu kita perlu untuk mengaplikasikannya di dalam hidup dan kehidupan. Betapa anak-anak muda menjaga keimanannya, betapa orang-orang yang berilmu tinggi sekalipun menjaga dirinya dari kesombongan, seperti seorang Musa alaihissalam bertemu dengan seorang soleh yang namanya Khidir. Dan betapa Zulkarnain, seorang raja yang soleh, seorang raja yang adil, seorang raja yang lebih memikirkan umatnya daripada diri mereka sendiri, padahal Zulkarnain sudah menguasai separuh dari dunia ini. Betapa banyak orang-orang yang hanya memiliki sedikit kekuasaan tetapi sombongnya begitu tinggi dan ingin menjadikan kekuasaan tersebut berlanjut sampai anak cucunya sampai pernah berakhir. Nauzubillahi min dzalik. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa kisah yang keempat?
Maka yang keempat bukan merupakan peristiwa, tetapi adalah sebuah permisalan. Sehingga Allah menyebutkan dalam surah Al-Kahfi, wadrib lahum masalar rajulaini ja'alna li ahadihima jannataini min a'nabin. Ada dua orang yang salah seorang dari mereka memiliki kebun dan kekayaan yang besar, tetapi satu orang lagi tidak memiliki kekayaan serupa itu. Maka betapa sombongnya orang kaya ini, seolah-olah kekayaan itu tidak akan ada habis-habisnya, seolah-olah dunia ini adalah miliknya, dan lupa kepada nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wadrib lahum masalar rajulaini ja'alna li ahadihima jannataini min a'nabin wa hafafna binakhlin wa ja'alna bainahuma zar'a. Maka Allah memberikan sebuah permisalan dua orang yang diantaranya memiliki kekayaan yang luar biasa, yang dimisalkan dengan kebun kurma yang begitu banyaknya dan begitu besarnya. Wa kana lahu samarun, dan kebun tersebut memiliki samar, memiliki buah yang banyak. Wahu faqala li sahibihi wa yuhawiruhu, lalu orang yang kaya ini berkata kepada temannya yang tidak kaya, ana aktsaru minka malan wa azzu nafara, saya lebih banyak uang saya daripada Anda dan saya lebih mulia daripada Anda. Inilah sebuah, walaupun hanya permisalan dalam Al-Quran, tetapi di balik permisalan itu adalah kenyataan yang terjadi pada hari ini. Betapa merasa lebih benar, merasa lebih baik, merasa lebih hebat, merasa lebih berkuasa ketika Allah menitipkan satu amanah kecil pada dirinya. Dan juga bahkan merasa lebih pintar ketika Allah menitipkan secercah ilmu kepadanya. Nauzubillahi min zalik. Tetapi apa yang terjadi? Ini akhir dari permisalan tersebut. Wa uhita bisamarihi fa asbaha yuqallibu kaffaihi ala ma anfaqa fiha wa hiya khawiyatun ala urushiha wa yaqulu ya laitani lam usyrik bi rabbi ahada. Akhirnya ketika dalam sekejap saja, dalam satu malam saja Allah membinasakan itu semua, maka yang terjadi hanyalah penyesalan pada dirinya dengan ujarannya, ya laitani lam usyrik bi rabbi ahada, wahai seandainya aku tidak mensekutukan Allah dengan seorang pun jua. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka akhirnya kita menyadari ketika Rasulullah menyebutkan tentang keutamaan surah Al-Kahfi untuk dibaca di hari Jumat, kita menemukan makna yang sangat penting, kandungan yang sangat luas untuk bisa kita jadikan sebagai benteng iman kita di akhir zaman ini. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatah innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidil Mustafa Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima, amma ba'du. Fa ya ayyuhal muslimun usikum wa iyaya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat
برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. أقيموا الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.